Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam ibadah, mari kita menenangkan hati pikiran kita semua untuk kita bisa siap berbakti saat teduh. Mari jemaat sekalian bangkit berdiri bersama-sama. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Oleh Yesus disampaikan pengampunan, perdamaian, gelap di bumi baru, genap semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah di pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Dalam Efesus 6 ayatnya yang keempat, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kiranya setiap orang tua, khususnya kepala keluarga, untuk selalu ingat akan firman Tuhan, supaya dapat membimbing anak-anak dengan kasih dan mendidik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan biarlah orang tua selalu rindu untuk menanamkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak, membawa anak-anak beribadah kepada Tuhan. Dan inilah tugas pelayanan dan panggilan yang Tuhan percayakan kepada orang tua. Mari kita memuji Tuhan dari KJ 264. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur.
persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Karena kita umat yang berdosa, ini waktunya kita datang kepada Tuhan dengan pengakuan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Di dalam doa pengakuan dosa, mari kita berdoa. Bapa yang selalu mengasihi kami, dengan kerendahan hati kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kami seringkali mendukakan hati-Mu karena hidup kami kurang berkenan di hadapan-Mu. Kami sebagai orang tua terkadang melukai hati anak-anak kami. Ampunilah kami. Kami sebagai anak juga terkadang merasa paling berpengetahuan, sehingga kami melalaikan nasihat orang tua dan kurang menghormatinya. Ampunilah kami. Kami sebagai suami atau istri terkadang juga saling tidak menghargai. Ampunilah kami. Kami sebagai pekerja terkadang kurang jujur. Ampunilah kami. Kami sebagai anggota masyarakat terkadang tidak mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Ampunilah kami. Kami mohon Tuhan mengampuni kami dan Roh Kudus menolong kami agar kami dimampukan untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan. Dalam nama Yesus Sang Penebus kami berdoa. Amin.
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Mari serahkan hidup kita untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya, agar nama Tuhan semakin dimuliakan atas hidup kita. Mari memuji Tuhan dari NKB 181A, baitnya yang pertama dan kelima. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Untukku pakailah memujimu selamanya. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Kehendakmu sajalah dalam aku terjemah. Jadikanlah hatiku kata kebesaranmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami saatnya akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyiapkan hati dan pikiran kami, juga hamba-Mu yang Tuhan percayakan di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan boleh mengurapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka dari kitab Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 6 dan juga kitab Keluaran pasal 35 ayat 30 sampai 35. Mari kita membuka di kitab Keluaran pasal 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Besalel dan Aholiab ditunjuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, telah kutunjuk Besalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu." Kita membuka dari Keluaran pasal 35 ayat 30 sampai 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Pengangkatan Besalel dan Aholiab. Berkatalah Musa kepada orang Israel, "Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Besalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ya, ini untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar.
Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu muda, kain kirmisi, dan linen halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yaitu sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, tema kita di pagi ini adalah kreativitas sarana pelayanan. Jemaat yang dikasih Tuhan, ketika manusia diperhadapkan dengan kesulitan, biasanya yang akan muncul itu sikap seperti ini. Yang pertama, dia akan pasrah dengan harapan semoga semua kesulitan ini akan berakhir. Sedangkan yang lain melihat kesulitan itu sebagai sebuah kesempatan untuk mengasah diri menjadi pribadi yang kreatif. Nah, ini juga yang dapat kita saksikan di sekitar kita. Salah satunya adalah munculnya ide pernikahan drive-thru yang akhir-akhir ini menjadi viral. Pesta pernikahan tetap dapat dijalankan dan dihadiri oleh para undangan, baik keluarga maupun kolega, tapi tetap mempertimbangkan prokes. Nah, hal seperti ini mungkin tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, keadaan yang ada saat ini ternyata dapat memicu manusia untuk menjadi kreatif. Bahkan, apa yang kita pakai saat ini adalah hasil dari kreativitas. Jadi kreativitas itu memungkinkan kita menikmati begitu banyak kemudahan dan dimanjakan oleh beragam kemajuan teknologi. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Salah satu alasannya, karena ada orang-orang yang terus berpikir untuk menemukan dan mengembangkan yang sudah ada. Mereka tidak mau berhenti dan berpuas dengan yang sudah ada. Mereka terus mengembangkan diri dan tidak berhenti berinovasi. Bahkan mereka berani berpikir keluar dari pola yang sudah ada. Mereka berpikir out of the box. Kreativitas mereka tidak mau berhenti pada satu titik saja. Inilah yang sebenarnya bisa kita lihat dari para penemu di dunia, dari generasi di masa lampau seperti Thomas Alva Edison, sampai di masa kita seperti Steve Jobs dan lain sebagainya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kreativitas juga kita perlukan untuk membangun dan mengembangkan sebuah pelayanan. Dari dua perikop yang sudah kita baca, kita dapat belajar pentingnya menggunakan karunia dan bakat yang Tuhan berikan untuk bisa mengembangkan pelayanan yang kreatif. Nah, mari kita melihat. Yang pertama, setiap orang memiliki kapasitas untuk kreatif. Jemaat yang dikasih Tuhan, setiap kita adalah orang yang kreatif. Mungkin ada dari kita berkata, saya bukan Bu Diana, saya bukan orang yang kreatif. Jika kita berkata demikian, kemungkinan ya kita ini tidak memahami dan menyadari adanya kapasitas dalam diri kita untuk bisa jadi kreatif. Tuhan menciptakan kita seturut gambar dan rupanya. Nah, Allah itu adalah Allah yang kreatif dan itu bisa kita lihat dari ciptaannya. Dan sebagai gambarnya, kita juga memiliki kreativitas di dalam diri kita. Nah, salah satu bukti dari kreativitas itu sudah ada dalam diri manusia, ya, dapat kita lihat dari mana? Dari cara Adam menamai binatang. Berapa banyak nama yang dibutuhkan oleh Adam untuk semua binatang-binatang di darat, untuk ikan-ikan dan juga burung-burung. Ini adalah salah satu tindakan kreatif dari Adam. Pemberian nama itu melibatkan pemikiran, perencanaan, pengambilan keputusan yang semuanya merupakan aspek dari proses kreatif. Lalu, kreativitas itu tetap ada bahkan setelah kejatuhan Adam, meskipun sekarang ini telah dinodai oleh dosa. Nah, kita juga dapat melihat peradaban manusia
Dari cara mengolah hasil alam, alat bertani dan berburu, gitu ya, bangunan-bangunan hingga seni. Manusia mulai mempraktekkan karunia-karunia kreatif yang telah diberikan Tuhan kepadanya untuk memenuhi tugasnya di dalam mengatur ciptaannya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, pada teks ini Tuhan juga memberi kreativitas kepada mereka yang akan terlibat dalam pembangunan kemah suci atau tabernakel. Mereka adalah Besalel, ya, terus Aholiab, dan juga dicatat segala orang ahli. Tadi kita sudah baca di dalam kitab Keluaran pasal 31. Untuk pekerjaan itu, Allah melalui rohnya mencurahkan karunia dan juga kemampuan menghasilkan sebuah karya kreatif. Dan pada bagian ini kita melihat bahwa Allah melalui rohnya memberikan kapasitas untuk menjadi kreatif. Melalui Roh Kudus, Tuhan juga memberi kita ini semua karunia untuk kreatif. Lalu poin yang kedua, Tuhan memberikan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan keahlian yang unik dan berbeda-beda. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, hal kedua yang kita pelajari dari teks kita di pagi ini adalah bahwa Tuhan itu memberikan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan keahlian yang berbeda-beda. Besalel dengan keahlian dan pengertian dan juga pengetahuannya di dalam segala macam pekerjaan, nah dicatat ya dalam kitab Keluaran 31, membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, gitu ya, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Lalu dicatat juga Aholiab dan setiap orang ahli telah diberikan Tuhan dengan keterampilan, kesanggupan, dan pengetahuan dalam segala jenis kerajinan. Nah, mereka ini diperlengkapi dengan kapasitas yang berbeda-beda untuk melakukan pekerjaan yang berbeda-beda juga. Jadi Tuhan memberi kepada setiap orang kapasitas yang berbeda. Karena itu kita tidak boleh meremehkan pemberian Tuhan kepada kita. Dan juga kita tidak boleh iri dengan kapasitas yang dimiliki oleh orang lain. Semakin beragam kemampuan yang dimiliki, maka semakin juga beragam kreativitas yang bisa dihasilkan. Tuhan adalah pemberi kapasitas atau kemampuan yang berbeda dan unik tersebut. Tuhan tidak menciptakan semua orang sama, bahkan bagi beberapa orang yang memberikan kemampuan artistik, lalu kepada orang lain Tuhan memberikan kemampuan bermusik, lalu kepada orang lain lagi diberikan kemampuan untuk membuat sesuatu dengan tangan mereka, begitu ya. Nah, Tuhan dalam kebijaksanaannya memberi Bapak, Ibu, dan Saudara bersama saya kapasitas kreatif yang berbeda-beda. Jadi kita harus menerima hadiah itu dengan ucapan syukur dan menggunakannya dengan kemampuan terbaik kita. Karena kita semua memiliki karunia yang berbeda-beda sesuai dengan kasih karunia yang diberikan kepada kita. Tuhan dalam kasih karunia-Nya memberikan berbagai macam karunia kepada semua orang. Di dalam Roma 12 ayat 6 dikatakan demikian. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Dan ini tidak terbatas pada seni. Tuhan memberikan berbagai macam karunia kreatif dan Dia juga telah memberikan karunia kreatif itu kepada Bapak, Ibu, dan Saudara termasuk saya. Jadi karunia atau kapasitas khusus yang bisa membuat kita menjadi diri kita sendiri, menjadi pribadi yang unik dengan kapasitas yang unik juga. Lalu yang ketiga, membangun pelayanan yang kreatif. Jemaat yang dikasih Tuhan, kapasitas atau karunia itu diberikan dengan sebuah tujuan. Pemberian Tuhan selalu memiliki tujuan. Pada teks ini, Tuhan memberikan kemampuan itu untuk tujuan membangun kemah suci atau tabernakel. Karena itu Tuhan memberi Besalel dan Aholiab dan semua pengrajin yang lainnya keterampilan khusus mereka. Tuhan telah memberi mereka semua keterampilan khusus yang mereka butuhkan untuk membuat tabernakel dan bukan hanya untuk membangunnya, tetapi untuk membangun sesuai dengan spesifikasi Tuhan yang tepat. Ya, seperti yang Tuhan katakan kepada Musa.
Ya, Tuhan berkata begini, untuk membuat semua yang telah kuperintahkan kepadamu. Tuhan juga memiliki beberapa tujuan khusus untuk karunia yang telah Dia berikan kepada kita. Seperti hal Tuhan memiliki tujuan yang sangat spesifik untuk karunia kreatif yang Dia berikan kepada Bezalel dan Aholiab, maka Tuhan juga memiliki tujuan yang khusus ketika Tuhan memperlengkapi kita semua. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan, kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya untuk kita lakukan. Bukankah itu luar biasa? Sama seperti Bezalel dan Aholiab menghasilkan pengerjaan berkualitas untuk tabernakel, Allah juga menghendaki itu dari diri kita. Tuhan tidak hanya mempersiapkan pekerjaan khusus untuk kita lakukan, tetapi Dia juga menciptakan kita dengan karunia khusus yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan baik itu. Jadi karunia Tuhan memiliki tujuan, dan Tuhan rindu kita memakai karunia kreatif yang sudah diberikannya kepada kita. Melalui pengetahuan di bidang yang kita kuasai, kita memiliki kesempatan untuk dapat berkontribusi melalui karunia, melalui bakat, melalui kecerdasan, dan lain sebagainya. Kita berkesempatan untuk memuliakan Tuhan melalui karya kreativitas kita, berkontribusi bagi pelayanan, bahkan secara luas untuk menjadi berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui kreativitas orang-orang Kristen juga dapat mewarnai dunia ini. Melalui kreativitas orang percaya bisa melakukan perannya untuk menjadi terang dan garam bagi dunia. Seperti yang dikatakan oleh Abraham Kuyper, Tuhan memberikan karunia kreatif untuk suatu tujuan. Sebagian dari tujuan itu semata-mata agar kita memenuhi peran kita sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Sebagai pembawa citra Allah, manusia memiliki kemungkinan untuk menciptakan sesuatu yang indah dan untuk menikmatinya. Dunia suara, dunia bentuk, dunia warna, dan dunia gagasan puitis tidak dapat memiliki sumber lain selain Tuhan dan merupakan hak istimewa kita sebagai pembawa citranya untuk memiliki persepsi tentang dunia yang indah ini secara artistik untuk mereproduksi dan secara manusiawi untuk menikmatinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita terlibat dalam semua bidang kehidupan. Sebab kehidupan Kristen jauh lebih besar dari itu. Kekristenan adalah tentang menjadi manusia bagi kemuliaan Allah. Dan itu berarti kita harus mengambil semua yang telah Tuhan ciptakan di dunia ini dan semua budaya dan kreativitas manusia, dan kemudian kita kembalikan kepada Tuhan dalam bentuk pujian. Jika tidak, iman Kristen menjadi terpisah dari kehidupan nyata. Dan kita kehilangan pengaruh nyata kita sebagai orang-orang Kristen di dunia ini. Pertanyaannya adalah, seberapa besar orang Kristen yang telah memberkati dunia ini dengan karya kreativitasnya? Seberapa banyak orang-orang Kristen telah memberkati dunia ini dengan karya kreativitasnya, sehingga kekristenan tidak kehilangan pengaruh di dunia ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa respon kita ketika kita menyadari bahwa kita diperlengkapi Tuhan dengan kapasitas untuk bisa menjadi kreatif? Yang pertama, mari kita mensyukuri karunia kreatif yang telah diberikan oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan atas karunia khusus yang telah Dia berikan kepada kita. Yang kedua, mari kita gunakan dan kembangkan bakat kreativitas kita. Jangan dipendam dan dibiarkan begitu saja. Seperti dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta, di mana hamba itu hanya mengubur talentanya di dalam tanah. Ambillah karunia-karunia yang telah Tuhan berikan kepada Bapak, Ibu, dan jemaat bersama saya. Kembangkan dengan kemampuan terbaik kita, Kemudian gunakanlah dalam pelayanan yang penuh kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Dan yang ketiga, ingat,
Kemampuan untuk kreativitas itu demi kemuliaan Tuhan. Tuhan telah menempatkan kita berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Jadi kita harus menggunakan karunia kreativitas kita itu untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan di semua bidang kehidupan. Itulah panggilan kita sebagai orang Kristen. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara bersama saya bisa membuat konten kreatif yang bisa memberkati orang lain, lakukan. Bukan hanya sekedar untuk mendapatkan like, subscribe, atau follower, tetapi sebagai sarana untuk memberkati orang lain. Nah, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara siap untuk menjawab panggilan ini? Selamat menjadi kreatif dan selamat menjadi berkat. Mari kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk mensyukuri karunia kreatif yang Tuhan sudah berikan, dan mampukan kami mengembangkannya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Saat
marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa bersyafaat bersama. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang Tuhan berikan melalui hamba-Mu, yang Tuhan telah persiapkan bagi kami semua. Secara khusus di hari yang spesial ini, Parents Day ini Tuhan, kami boleh melihat kehendak-Mu yang nyata bagaimana kami harus hidup. Secara khusus Tuhan, kami saat ini bersatu hati berdoa bagi bangsa kami. Kami sungguh bersyukur Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Meskipun di dalam masa-masa PPKM ini, di dalam masa-masa yang melewati PPKM dan hari ini pun kami boleh ada di dalam masa-masa pandemik ini Tuhan. Terima kasih Engkau yang memberikan kami kesehatan. Meskipun di beberapa sanak famili kami ada kabar duka, kabar paparan COVID yang juga menjangkiti saudara-saudara kami. Tuhan, hari ini kami bersatu berdoa bagi mereka. Biarlah anugerah Tuhan yang boleh tetap berkarya bagi saudara-saudara kami yang saat ini tengah berjuang di dalam memulihkan kesehatan mereka dengan makan dan minum, dengan terapi obat-obatan dan istirahat yang mereka harus lalui. Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau Tuhan yang boleh memulihkan kehidupan mereka, memulihkan fisik mereka. Terima kasih untuk bangsa ini. Tuhanlah yang tetap memberkati Presiden kami, Wakil Presiden, bahkan aparat sampai di kota Surabaya. Tuhan yang memberkati tenaga kesehatan yang terus berkarya di daerah-daerah pedalaman, di pos-pos pengungsian, termasuk juga di rumah sakit yang menjadi tempat untuk ruang pemulihan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit ini. Tuhanlah yang jagai mereka, Tuhan yang memimpin, dan Tuhan yang memberi hikmat. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa menyerahkan untuk majelis jemaat di tempat ini. Biarlah anugerah Tuhan yang boleh tetap memimpin majelis jemaat di dalam memikirkan, memutuskan yang terbaik bagi kesejahteraan jemaat dan juga bagaimana kelangsungan kehidupan berjemaat di tempat ini. Tuhanlah yang memberi hikmat, Tuhan yang memberkati dalam usaha pekerjaan mereka dan di dalam pelayanan yang mereka boleh lakukan. Kiranya boleh memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami juga tak lupa berdoa, menyerahkan pergumulan kami semua, tatkala kami boleh berkumpul bersama, mencari, menantikan seorang pendeta yang Tuhan boleh datangkan, satu waktu nanti untuk boleh bersama-sama dengan kami. Tuhanlah yang mempersiapkan hamba-Mu, Tuhanlah yang memimpin hamba-Mu, Tuhanlah yang memberkati hamba-Mu dengan kehendak-Mu yang Engkau ingin lakukan bagi kami semua. Dan biarlah dengan kehadiran hamba-Mu, seorang pendeta bagi kami semua, kami pun boleh turut melayani bersama. Dan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ada banyak pergumulan, ada banyak kerisauan, ada banyak kegelisahan yang ada dalam setiap hati kami. Meskipun kami tetap di rumah, tidak berhenti pergumulan kami terus berjalan. Tuhan mampukan, tolong kami agar kami boleh tetap survive, agar kami boleh tetap bertahan di masa-masa seperti ini. Sungguh tidak mudah, tapi kami percaya karya anugerah-Mu bersama dengan komunitas di sini. Kami boleh melewati ini semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini syukur doa kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Lisan tanggal 25 Juli 2021. Jemaat, mari bersama mengikuti pemahaman Alkitab yang diadakan pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, pada pukul 19.00 dengan tema Kekuatan di Tengah Kerapuhan, dengan pembicara Pendeta Sutrisno. Tuhan dekat pada setiap orang yang berserah kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ikuti doa pagi pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 pada pukul 5 pagi, dipimpin oleh Bapak Detya Putra. Webinar Komisi Dewasa akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 pada pukul 18.00 dengan tema Asupan Nikmat Imun Meningkat. Pembicara Bapak Ferry J. Ngantung. Ibadah online pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 pada pukul 8 pagi. Pelayan firman Ibu Yong Minglan dengan tema Melekat untuk Berbuah. Melihat banyaknya anak-anak saat ini yang kecanduan gadget, Komisi Anak mengajak para orang tua untuk mengikuti webinar dengan tema Kecanduan Gadget di Masa Pandemi. Akan diadakan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 pada pukul 18.00 dengan pembicara Ibu Hana Yuliani. Jemaat dapat konsultasi atau konseling dengan hamba Tuhan dengan membuat perjanjian terlebih dahulu dengan menghubungi nomor yang ada di warta jemaat. Persembahan dapat dilakukan melalui brankas gereja setiap hari kerja pada pukul 9 pagi sampai pukul 18.00 atau transfer ke BCA 258-672-8889 atas nama GKI Wiyung. Nats persembahan diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita pujikan lagu dari KJ 393, bait 1 dan 3. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita persembahkan persembahan kepada Tuhan. Bapa Sang Pemelihara hidup kami
Kami bersyukur dengan segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dalam situasi yang sulit ini, situasi pandemi, Engkau tetap pelihara kami. Kiranya Tuhan kuduskan persembahan kami. Beri hikmat untuk majelis jemaat di dalam mengelolanya, agar hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan berkati juga jemaat-Mu di dalam setiap usaha yang kami kerjakan, sehingga kami pun dapat menjadi saluran berkat-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berkomitmen menyerahkan hidup kita sepenuhnya di tangan Tuhan, supaya hidup kita dapat dipakai Tuhan sepenuhnya. Begitu pula, serahkan waktu yang kita miliki untuk dikuasai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bapak Saudara, menjalani kehidupan keluarga memang penuh dengan pergumulan. Tetapi kita memerlukan hikmat dan tuntunan dari Tuhan serta berkat-Nya. Kini jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyari kita semua dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera untuk melalui kehidupan ini dengan penuh pertolongan Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Sebuah keluarga dibentuk Allah dengan dasar firman Tuhan. Ketika Allah mengaruniakan anak-anak di dalam sebuah keluarga, maka Tuhan sudah meletakkan rencana yang terbaik bagi setiap keluarga. Orang tua boleh bersyukur karena dapat mendampingi putra-putrinya bertumbuh baik dalam pertumbuhan jasmani maupun rohaninya. Apa yang dilakukan oleh anak-anak kita, mari kita dukung dengan semaksimal mungkin, sehingga mereka menjadi generasi-generasi
yang membanggakan untuk Indonesia. Terlebih, nama Tuhan dipermuliakan atas hidup anak-anak kita. Saat ini ada anak-anak yang mewakili anak-anak GKI Wiyung Royal Resident yang akan memberikan kejutan. Tentunya istimewa sebagai rasa terima kasih anak-anak kepada orang tua. Anak-anak bangga dan bersyukur memiliki orang tua yang sangat mencintai dan mengasihi mereka. Siapakah mereka? Teruntukmu, Ayah, engkau berjerih payah membanting tulang demi kami. Ibu, engkau wanita terkuat yang ku kenal. Pengorbanan ayah dan ibu yang tiada tara merawatku dari kecil hingga saat ini untukmu. Jasamu takkan terbalas penuh cinta. Jasamu takkan terbeli murni dengan kata-kata cinta. Jasamu tiada akhir mengalir sepanjang masa. Jasamu belum mampu terbalaskan, terasa lengkap saat ku lalui dunia. Dengan penuh kasih sayang, tak ada kata yang pantas yang dapat kuucapkan untukmu. Terima kasih ayah dan ibu. Semuanya akan selalu terukir di hatiku hingga tutup usiaku. Mama selalu ngikutin aku buat aku belajar, karena aku sering lupa belajar, dan berujung nilaiku semakin bagus. Bapak selalu masak masakan yang enak, kayak ayam goreng bapak pakai bumbu telur yang aku suka. Dan mama bapak juga mendorong dan menyemangati kami buat pelayanan. Kami selalu mendukung dan mendoakan bapak mama. I love you, Mama. I love you, Bapak.
Demikianlah rangkaian acara Parents Day dan Hari Anak Nasional. Kiranya Tuhan memberkati keluarga demi keluarga Jemaat GKI Wiyung Royal Resident dan hidup kita dapat menjadi berkat. Immanuel.